tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herz pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Abdul Hamid II adalah pemimpin kaum muslimin sedunia saat itu dengan mengiming-iming uang 150 juta pound sterling yang kalau dirupiahkan setara dengan 3 triliun rupiah untuk mendapatkan tanah Palestina. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid II, dia adalah menolak dengan tegas, dan ia berkata, "Aku tidak dapat memberikan walaupun sejengkal dari tanah Palestina ini, karena ini bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka." Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah beberapa tahun kemudian. Setelah itu Yahudi berbondong-bondong datang ke Palestina dengan merampas tanahnya, membunuh warganya, dan merampas segalanya. Yang akhirnya pada tahun yang tepatnya adalah 14 Mei 1948 berdirilah negara Israel. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ketahui Palestina adalah negeri yang tak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Syam yang di dalamnya termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ila lut wa najjaynahu wa lutan ilal ardhil lati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 71. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari neraka mereka dengan berhijrah ke negeri Syam, tanah yang disucikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Di antaranya, Tuba li Syam fakulna li ayyi dzalika ya Rasulullah. Qala li anna malaikatar rahmani basitatun ajnihataha 'alaiha. Keberuntungan bagi penduduk Syam. Kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayap kepada mereka, yaitu kepada penduduk Syam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslimin dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilayah ini dan sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi, sebagaimana yang termaksud dalam Al-Isra ayat 1. Suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul
datangilah ia, lalu sholat di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jelaslah bahwa tanah Palestina, Yerusalem dan Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslim. Sungguh kebodohan dan kampanye busuk yang menyatakan kalau Palestina ataupun Yerusalem bukan bagian dari Islam dan juga tidak punya kepentingan terhadap orang Islam di sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, fakta lain menunjukkan bahwa pertama, wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah Haraj sejak era kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi. Khalifah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari uskup Yerusalem yang bernama Sopronius. Yang kedua, fakta yang kedua adalah kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khilafah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara-negara Zionis di tanah air kaum muslimin. Perhatikanlah, dengan masih bercongkolnya kaum penjajah Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum muslimin yang berkepanjangan. Sehingga solusinya tidak lain adalah hanya mengusir penjajah Israel dari Palestina, bukan berdamai dengan penjajah. Dan Israel hanya bisa diusir dari tanah suci dengan menggerakkan militer-militer yang ada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum makhrijuhum min haitsu akhrajukum. Pergilah mereka di mana saja mereka berada. Apabila kalian menjumpai mereka, usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian. Surat Al-Baqarah ayat 91. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini hati kita terketuk dan kita tidak cuek bahwa Palestina adalah bagian dari umat Islam yang tidak bisa dipisahkan, yaitu di antara 3 kota suci, yaitu Madinah, Makkah, dan Palestina yang dengan Masjidil Aqsa-nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Manafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.